Hai hai hai, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Dan ini adalah konten penutup untuk Euro 2020, karena ini adalah final guys, final antara Inggris melawan Italia. So jangan kemana-mana, langsung aja diklik tombol subscribe-nya. Juga di sini nanti ada giveaway 3 baju buat teman-teman semua yang benar dan juga beruntung untuk mendapatkan baju prediksi bola ala Kang Ikang. So guys, langsung aja diklik tombol subrek-nya. Terima kasih yang udah langsung klik tombol subrek, dan langsung kita bahas data-datanya. Oke guys, thank you. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang gitu kan. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu semangat, selalu sehat, selalu menantikan konten-konten dari gua. Dan gak kerasa nih, ini buat gua seneng sekaligus sedih gitu ya, karena ini adalah konten terakhir untuk Euro 2020 guys. Dari awal Italia Turki ya, sampai dengan hari ini gua rilis konten ini, gua cuman miss satu pertandingan aja, itu Belanda lawan Austria. Selebihnya gua udah bikin buat teman-teman semua. Alhamdulillah gitu kan, sudah bersama-sama kita saling menemani, saling melengkapi. Oke guys, ini konten final. Gue minta teman-teman gitu kan, nyimak ini jangan di skip, dan juga takut ada misinformasi gitu ya. Kita harus sabar, kita sama-sama bahas data ini dengan kalem, tenang-tenang gitu kan, dengan kepala dingin. Juga gue mau nyampein beberapa info gitu ya. Pertama, ini penting banget gue sampein. Kenapa? Karena teman-teman ketika nanti sudah habis Euro gitu ya, ya nanti tetap akan ketemu lagi sama gue. Kita tetap akan membahas prediksi-prediksi bola, tetapi gue mau memfokuskan untuk prediksi Liga Inggris, karena di situ ada tim favorit gue juga gitu ya. Dan juga mungkin tambahan beberapa big match di liga lainnya, tapi intinya gue fokus di Liga Inggris. Kira-kira nanti kalau misalkan Liga Inggris sudah berjalan, itu seminggunya gue bakal merilis minimalnya 5 lah, sampai dengan maksimal kira-kira 10 atau 11. Nanti kita lihat ininya ya, kesempatannya seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan bisa berbagi waktu dengan kegiatan lainnya. Nah itu guys, jadi habis ini nanti kita rehat sejenak gitu ya. Kita rehat sejenak dulu, baru nanti kita nyambung lagi. Oke, karena kita sama-sama sudah sudah banyak memakan waktu untuk bikin konten ini juga gitu kan, menguras tenaga, energi, pikiran gitu kan, terus hawa-hawa emosi mungkin segala macam ya. Kita rehat dulu setelah Euro ini, mungkin beberapa minggu, seminggu mungkin paling lama gitu ya, kurang lebih, atau 2 minggu gitu. Nanti kita akan nyambung lagi. Terus juga ya sekalian, ini juga nanti ada giveaway-nya guys. Ada giveaway, ini ada 3 baju ya, karena di semifinal nggak ada yang beruntung, nggak ada yang pas gitu kan. Akhirnya kita limpahkan di konten final ini 3 giveaway, 3 baju. Itu syaratnya cuman nebak skor akhir ya, artinya 90 menit atau nanti sebelum penalti kalau misalkan perpanjangan waktu. Dan juga nama pencetak gol pertamanya itu harus benar guys ya. Bisa nama pendek atau nama panggilan terserah, yang penting 2 unsur itu harus benar, dan yang paling cepat itu yang beruntung. Oke guys, itu aja. Nah, jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan tetap bersabar gitu ya. Kita nggak langsung ke inti-intinya dulu nih, pelan-pelan. Kita mulai dari sekarang, Inggris melawan Italia. Inggris jadi tuan rumah. Ini mereka berdua mainnya di Wembley guys. Entah mengapa gitu kan, ini faktor laki gitu mungkin. Jadi Inggris jadi tuan rumah dari semenjak waktu Jerman juga tuan rumah dia. Waktu Jerman 16 besar tuan rumah. Terus waktu terakhir kemarin lawan Denmark juga tuan rumah gitu kan di semifinal. Sekarang kita ketemu di final lawan Italia. Jadi kita langsung masuk. Bahasan pertama itu adalah unsur X nya guys, please. Jadi jangan di skip, ini unsur X nya banyak guys. Gue udah merangkum beberapa gitu kan. Di sini yang pertama, unsur X nya jelas, Inggris jadi tuan rumah guys ya. Itu udah suatu keuntungan lebih ketika tampil di publik sendiri, jelas lah. Terus dari peringkat FIFA gitu kan, Italia ke-7 sedangkan Inggris ke-4. Jadi Inggris juga lebih punya gengsi guys, agak gengsi lah ya gitu kan, secara peringkat lebih tinggi.
Dan juga di sini rataan umur Inggris dia itu 25,4, sedangkan Itali bisa dikatakan ya senior lah ya, kalau dibilang tua ya enggak juga gitu, cuman rata-ratanya 27,8 ya. Inggris ini nomor 2 setelah Turki, itu yang termuda di Piala Euro ini guys. Nah, dari Itali, jadi memang Itali itu mengandalkan ya pemain-pemain senior. Terlihat dari 8 orang ya di antara skuad tim Itali itu yang usianya udah 30 plus ya. Dimulai dari umur 30 tahun, pokoknya kepala 3 itu ada 8 orang. Dari mulai kiper sampai penyerang itu Italia ada 8 guys. Sedangkan dari Inggris cuma ada 3 orang doang kepala 3, itu Jordan Henderson, Kyle Walker sama Trippier ya. Itu 3 orang aja. Jadi dari segi stamina mungkin mengaruh atau enggak ya nggak tahu ya. Artinya ini mungkin mengandalkan pengalaman, yang ini mengandalkan anak-anak muda mungkin ya, Three Lions ini. Oke. Nah, ini ada keunikan guys yang gue temukan gitu ya. Waktu di tahun 1968, gimana ceritanya? Jadi waktu 1968 itu Italia jadi tuan rumah, dan Italia akhirnya keluar menjadi juara Euro untuk pertama kalinya ya. Terus di tahun itu juga barengan nih Inggris menjadi peringkat ketiganya. Itu pun satu-satunya prestasi terbaik Inggris kala itu, dan Italia juga prestasi terbaik ya di Euro, itu juara was lagi tuan rumah. Nah, ini ada chemistry nih. Chemistry-nya apa? Sekarang ketemu nih mereka berdua, Italia dan Inggris, Inggris dan Italia ketemu. Notabene sekarang yang jadi tuan rumah ya, finalnya itu adalah Inggris. Sekarang pertanyaannya, akankah Inggris mendapatkan keuntungan seperti waktu Italia juara di tahun 1968? Kita nanti buktikan sama-sama. Tapi ini ada keunikan gitu. Mereka ini prestasi terbaiknya waktu 1968 itu barengan nih gitu kan. Inggris ketiga, Italia juara. Sekarang kebalik, Inggris sama Italia, Inggris yang tuan rumah. Apakah nanti Inggris juara, Italia runner up? Who knows ya kan? Ya, kita lihat adakah chemistry-nya nih, pengaruh untuk unsur tuan rumah. Nah, kalau misalkan kita tarik lagi ya dari 10 match terakhir, kita tarik, kita lebarin, Italia memang mampu mencetak gol banyak guys, 27, luar biasa. Dengan kebobolan cuma 3 gol ya. Dan dari 27 gol itu dia 18 golnya mencetak di babak kedua. Nah, kita bandingkan dengan Inggris. Ketika Inggris 10 match terakhir dia mencetak 16 gol, hanya kebobolan 2. 11 golnya mencetak di babak kedua. Jadi dua tim ini mempunyai karakteristik mungkin lambat panas atau enggak tune innya gitu kan, powerfulnya babak kedua gitu kan, entahlah. Terus unsur X lainnya di sini gue menemukan artinya motivasi Kane untuk menjadi top skor, karena peluang Kane untuk mengejar Ronaldo dan juga Patrick Schick di nomor 5 ya, artinya 5 gol gitu kan, 5 gol itu Kane kan udah ngegolin 4, jadi dia lebih ada motivasi, apalagi dia tampil di publiknya sendiri gitu ya, dibandingkan penyerang Italia yang cuman ngegolin 2 gitu ya, Immobile sama Chiesa. Jadi lebih ada powerful untuk Kane ya motivasinya. Dan kita lihat lagi unsur X lainnya, ini adalah rekam jejak bersama pelatih Italia ya, itu dilatih sama Mancini dari tahun 2018 bulan Mei gitu kan, sudah melakoni 36 pertandingan ya, dengan rekor 27 kemenangan, 7 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan dari tuan rumah nih Inggris, Gareth Southgate, dia sudah melakoni 60 pertandingan bersama Inggris dengan rekor 41 kemenangan, 9 kali seri, 10 kali kalah. Nah, jadi ibaratnya ya ini dua pelatih yang memang artinya berkualitas ya dua-duanya. Sekarang tinggal bagaimana nantinya mereka meracik formasi yang tepat gitu kan untuk memenangkan pertandingan kali ini guys. Nah, itu tadi adalah unsur X-nya. Sekarang kan kita sudah bahas itu semuanya, mungkin aja ada keterkaitan nantinya gitu kan, motivasi segala macam, unsur anonim nih unsur X ini, kita nggak pernah tahu. Nah, dari situ kita langsung masuk ke statistik penyerang dulu guys ya. Statistik penyerang gue tampilin duluan. Ini adalah penyerangnya, gue masukkan di sini nama Harry Kane dan juga Immobile ya, Immobile. Jadi memang artinya Kane dia
apa sekarang ini dia lagi posisinya mengejar top skor. Tadi itu gue udah ceritain gitu ya. Cuman kita lihat statistiknya gitu ya. Ini hampir mirip-mirip ketika gol di klubnya musim lalu itu ya, 23 dengan 20 milik Immobile. Terus gol di timnasnya memang lebih banyak Ken ya daripada Immobile gitu kan, karena mungkin Ken udah lebih dulu mungkin ya. Nah tapi di gol Euro ini sama di pengalaman di Euro sekarang ini lebih banyak Ken ya yang lebih termotivasi untuk mengejar top skor. Itu adalah statistik dua penyerang, jadi head to head kan kita ya. Siapakah di antara dua nama ini? Mudah-mudahan dua nama ini diturunin guys. Mudah-mudahan, dan kayaknya sih ya, ini kan penyerang andalan mereka dua-duanya ya, akan diturunkan. Dan kita lihat siapa yang akan menjadi bintang lapangan atau penentu kemenangan di antara dua orang ini. Nah, kita lihat, karena pemain bukan cuma dua orang, kita tampilkan nih line up-nya. Nah, guys, teman-teman bisa lihat line up-nya. Formasi Inggris kurang lebih ya seperti itulah, teman-teman. Di sini gua lihat datanya gitu ya, kalau misalkan yang nggak main itu sampai dengan berita konten ini diturunkan cuman Spinazzola aja guys. Jadi ini udah tim inti semua nih ya, baik Inggris maupun Italia ya. Biasa Italia mengandalkan duet back seniornya gitu kan. Terus juga kurang lebih seperti inilah Sterling sama Kane ini kalau misalkan lagi tune in juga bahaya banget nih, dua orang ini saling memberikan assist nih ya guys gitu. Nah jadi itu kurang lebihnya lah kalau misalkan teman-teman lihat apa line up yang mudah-mudahan diantara nama-nama ini ada yang mencetak gol dan pas dengan giveaway teman-teman yang teman-teman tebak ya. Oke, sekarang kita lihat nih guys, dari situ kita berangkat untuk lihat dulu nih, intip dulu pertandingan 5 pertandingan sebelumnya seperti biasa teman-teman yang udah hafal. Ini ya antara Inggris dan Italia. Ini nih yang fokusnya nih. Nah, ini dia nih. Ini adalah rekam jejak keduanya ya. Nanti kita dari semuanya itu biasa kita rangkum langsung data-datanya seperti apa, kita munculkan tabel. Nah, ini dia nih. Teman-teman gitu kan. Kita bahas dari tabel pertama. Ini karena memang dua tim hebat gitu ya. Jadi statistiknya pun datanya seperti inilah guys. Tabel pertama sama ya. Menang 4 kali, seri sekali. Oke, ini sebelum adu penalti ya. Jadi yang extra time gua tetap anggap dia seri. Walaupun nanti pas penalti dia menang. Jadi tetap gua anggap seri. Jadi sama-sama menang 4, seri 1 kali. Ball dangerous attack-nya hampir sama gitu ya. Ini artinya di atas 50% semua. 50%, 50 piece gitu ya, 50 ini 55, ini 59,4 gitu ya. Cuman beda sekitar 4 ya. 4 poin. Nah, dari jumlah ngegolinnya nih sama kebobolan ini sama gitu loh. Mereka sama-sama plus 9. Inggris 10 berbanding 1, Italia 12 berbanding 3 ya kan. Sama-sama plus 9 gitu ya. Inggris lebih Italia lebih produktif tetapi lebih banyak kebobolan dibandingkan Inggris. Inggris baru 1 guys kebobolan. Nah, itu ya. Kita lihat tabel keduanya antara Inggris dan juga Italia nih. Nah, ini nih head to head keduanya nih ya, yang realnya nih. Mereka sama-sama juga kuat, sama-sama kuat. Kenapa? Karena mereka sama-sama hanya memperoleh 1 kali kemenangan di antara mereka, sisanya 3 kali seri guys. Jadi sama-sama pernah menang sekali, sisanya seri. Agak imbang kan, jelas kan. Dan attack-nya juga sama tuh, 73 berlawan 75 tuh. Jadi ini dua tim ini saling gempur nih, buset ya kan. Ampun-ampunan ini. Ngegolinnya uniknya lagi sama, masing-masing mereka ke gawang lawan itu ngegolin 5. Jadi 5-5-5-5. Jadi ngegolin 5, kebobolan 5. Ya, begitulah. Setelah gua rekap gitu. Ini dua tim ini keren gitu ya. Datanya nih semuanya mirip-mirip. Ini asli gua ketika ngelihat ini pun gitu kan, gideg guys gitu kan, palang gitu ya. Ini kira-kira siapa gitu kan yang bakal dapat gitu, yang bakal juara gitu kan. Tabel 1, tabel 2 gua nggak bisa ngomong guys, speechless. Cuman mungkin faktor luck lah mungkin ya. Ini nggak bisa lah. Ini gue bingung nih. Jadi Italia Inggris sama-sama ini tim kuat gitu kan. Nanti kita lihat persentase peluangnya aja ya. Nah, kita lihat tabel ketiga dan keempat. Tabel ketiga kita lihat. Nah, kalau tabel ketiga artinya ini kita lihat ya.
langsung aja gue mah ngebahas goalnya ya, karakteristiknya goal ya, yang sejarah kemarin 5 partai sebelumnya di tabel 3 nih. Jadi dua tim ini pun sama nih, mirip kembar gitu ya, mungkin 11-12 lah. Mereka sama-sama di babak keduanya ini lebih powerful guys, hajar-hajaran gitu ya. 5 partai sebelumnya tuh mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Yang atas-atas teman bisa lihat lah. Tapi kita lihat langsung nih ke tabel 4 ya. Tabel 4 di sini emang kalau misalkan datanya shot on goal, shot off goal itu menang Italia ya. Jadi agak berimbang, ada menang, ada kalah. Yang sama Inggris juga menang di corner kick nih, menang 1 poin nih. Tapi di sini Inggris waspada nih sama Italia. Italia rekam jejaknya itu dia babak pertama lebih powerful ketika lawan Inggris ya. Jadi 4 gol Italia ke gawang Inggris gitu kan. Sedangkan Inggris ada peningkatan, itu ada lonjakan di babak keduanya itu 1 poin ya. Jadi dari 5 gol itu dia Inggris kebanyakan di babak kedua 3 gol. Agak tipis-tipis sih, tapi yang jelas agak menonjol ini Italia nih ya, 4-1 gitu ya. Nah guys, buat teman-teman fans Inggris mungkin atau Italia ya, teman-teman sekarang kembalikan ini data semua udah jelas ya. Artinya 2 tim kuat bertemu. Ngelihat sejarah pun juga mereka sama kuat. Apa yang kira-kira bakal bisa mendukung itu semua? Mungkin unsur X-nya bisa jadi. Karena ketika gua ngelihat data ini pun juga gidek gitu guys, palang gitu. Siapa yang kira-kira bakal menang ini? Ya kan? Gua belum ada tak gitu, kayaknya ini nih nggak ada gitu, gua nggak ada asli guys, gua nyengir, gua asli serius, gua bingung ya. Cuman kita intip dulu lah seperti biasa lah oddsnya ya. Kita pengen tahu sih sebenarnya mana yang lebih diunggulkan gitu kan, di antara 2 tim hebat ini gitu, mana yang diunggulkan. Awalnya guys ya, awalnya nih gua sedikit kasih bocoran aja. Awalnya ya, gua belum ngeliat tabel odds. Gue nebaknya kayaknya dari kemarin pun, dari awal-awal gitu, dari mungkin semenjak babak 16 besar gitu ya, ketika nanti berhadapan atau pas semifinal lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Feeling gue udah kayaknya Italia sama Inggris ya. Terus pas final kalau misalkan ketemu Inggris Italia, kayaknya oddsnya gitu kan banyak yang ngunggulin Italia nih. Ternyata enggak ya. Nih lihat nih oddsnya, itu ternyata yang diunggulkan adalah Inggris. Nah ini dia nih ya kan. Nah ini seru nih, asli nih ya kan. Jelas kenapa? Karena gue feeling gue ini yakin ya. Yakinnya ini karena apa? Karena faktor tuan rumah. Kayaknya ya tuan rumah. Kayaknya itu ya faktor tuan rumah. Karena ketika statistiknya sama gitu, hampir sama kuat, apa yang mengunggulkan dia gitu ya? Ya itu tadi faktor X-nya. Itu tuan rumah kalau feeling gue ya. Jadi tuan rumah nih guys. Cuma lihat tuh kan, Inggris kan lebih diunggulin ya. Teman-teman bisa lihat lah. Dari 0,5 sampai Inggris minus 1,5. Bayangin coba gitu. Ampun lah pokoknya ya. Jadi teman-teman untuk pembela pendukung tim Inggris ataupun tim Italia ya, siap-siap aja mentalnya guys. Bisa drop gitu kan, bisa kecewa karena hanya ada 1 pemenang ya. Siapapun artinya yang bisa memenangkan partai ini, gue mah feelingnya ya, yakinnya gitu ya, kayaknya nih itu nggak akan nyampe babak perpanjangan waktu guys. Itu 90 menit udah kelar nih. Siapa yang menang di tim A apa tim B ya udah 90 menit sih feeling gua ya. Karena asli datanya ini gempur-gempurannya ya, nggak sampai perpanjangan waktu guys. Jadi ya silakan lah ya, teman-teman udah lihat datanya sekarang seperti itu. Narasi gue cuma menarasikan apa yang gue lihat aja guys. Sekarang kembalikan lagi ke teman-teman, feelingnya siapa yang bakal menang, ya itulah feeling teman-teman sekalian. Data segala macam itu buta kalau teman-teman yakin ya. Gue cuma hanya ngobrolin bola pakai data. Nah tapi gue iseng gitu ibaratnya, seperti biasa ada persentase peluang gue yang udah gue bikin gitu ya. Nah ini dia nih, setelah gue hitung-hitung semuanya, kutak-katak semua unsur gitu kan, gue masukin set. Nah Inggris gue masukin, artinya memang dia secara odds dia diunggulkan. Nah setelah dihitung-hitung, Inggris punya peluang menang guys ya. Nih ya, benar, artinya Inggris secara hitungan gue, Inggris unggul ya. Menangnya itu paling tinggi guys, 34% Inggris peluang menangnya. Tapi Inggris punya peluang seri itu 32,3% ya. Dan peluang kalahnya ini nih
kalahnya ini artinya punya Italia nih ya, nggak jauh guys, cuma beda 0,3 ya, itu 33,7. Jadi antara Inggris menang sama kalah cuma selisih 0,3. Yes, 0,3. Jadi data ini menunjukkan ini nggak apa ya, kecil peluang untuk seri, paling kecil nih seri ini di posisi ini paling kecil. Beda waktu Italia sama Spanyol ya, mereka sama-sama imbang, serinya yang lebih besar, tapi ini enggak. Jadi ini ya kemungkinan bakal ada pemenang sebelum 90 menit berakhir ya. Jadi ibaratnya bakal ada pemenangnya guys. Nggak tahu lah, itu feeling gua, dan ya datanya menunjukkan seperti inilah. Jadi silakan nih teman-teman nih, terserah, kembalikan lagi. Ini cuma hitungan di atas kertas guys, bukan jaminan, bukan kepastian segala macam. Ini hitungan di atas kertas. Teman-teman silakan bikin rumus sendiri gitu kan, atau seperti apa ya bebas aja gitu kan, teman-teman bisa lah mungkin segala macam. Ini hanya hitungan gua, versi gua, teman-teman silakan. Cuman antara Inggris menang sama kalah nyaris lah, semua peluangnya. Italia pun juga berpeluang besar untuk menang guys, sama gitu, dia dua tim hebat, final apapun bisa terjadi. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih oke, kita tempur nanti ya. Oke guys, semua teman-teman udah lihat ya, artinya itu hitungan gua. Mungkin inilah yang terakhir yang artinya disajikan sama teman-teman semua untuk Euro ya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi gua mau ngucapin terima kasih guys buat teman-teman semua yang udah percaya sama konten ini sebagai teman ngobrolin bola ya, buat teman-teman semua gitu, khususnya Euro gitu kan. Kita bakal ketemu lagi guys, insya Allah gitu kan. Kita bakal rehat dulu, nanti kita akan ketemu lagi di partai Liga Inggris ya, nantikan semuanya. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman yang udah subrek. Mohon maaf juga kalau misalkan banyak kata-kata gua yang mungkin kecepetan, terus juga ya mungkin agak lambat ngupload karena memang berbagai macam kesibukan gitu kan, atau salah-salah rekapan atau data barangkali nanti ada gitu ya yang udah gitu kan, tolong ya dimaafin gitu kan. Gua hanya manusia yang punya keterbatasan. Karena apa, gua ngerjain ini semua sendirian guys ya, nggak ada yang bantuin, dari mulai ngolah datanya, ngumpulin datanya, nyari datanya segala macam, sampai ngeditnya atau ngerekamnya segala macam semua sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bakal ketemu gua lagi, kita panjang umur, nanti kita bahas bola-bola lainnya. Oke guys, gitu aja dari gua karena ini sudah mau menjelang maghrib gitu ya. Oke, selamat beristirahat, selamat menonton bola, semoga sehat dan semangat selalu. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa komen untuk giveaway di bawah ya. Thank you, rapapa, dadah.